Halo anak-anak semua, apa kabar kalian pagi ini? Sungguh sangat sukacita yang luar biasa kita kembali bertemu dalam ibadah chapel TK SD Kristen Pelita yang rutin diadakan setiap Jumatnya. Nah anak-anak, kita akan memulai ibadah kita saat ini. Mari siapkan hati dan pikiran kalian, kita akan memulai ibadah. Nah untuk itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Beribadah Tuhan melalui online Tuhan. Bapa di surga, kami mau undang Engkau Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami sehingga ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah Engkau yang terus menuntun setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Nah anak-anak semua, tentunya kalian ya sudah melewati masa-masa ujian ya. Dari kelas 1 sampai kelas 5 sudah ujian untuk kenaikan kelas. Nanti kalian akan menerima hasilnya. Dan begitu juga untuk yang duduk di kelas 6 sudah ujian kelulusan dan nantinya akan naik ke SMP dan meninggalkan sekolah kita SD. Nah itu semua boleh kita lalui atas penyertaan Tuhan, atas tuntunan dari Tuhan, atas pemeliharaan dari Tuhan. Oleh karena itu sudah selayaknya kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan saat ini Ibu mengajak kalian semua untuk memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan nyanyian Selamat Pagi Bapa. Terima
rumah tentunya masih ada sukacita ya anak-anak. Kita tidak pernah berhenti memuji muliakan Tuhan karena memang sungguh Tuhanlah yang selalu menjaga memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita, sebagai pelita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi memuji Tuhan kembali dengan nyanyian Hatiku Penuh Nyanyian. Di dalam kerajaan surga, kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau yang terus memberikan kepada kami roh hikmat, ketenangan, roh hikmat, pengetahuan dan kepintaran supaya kami dapat mengerti apa firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami saat ini Tuhan. Dan berkati juga bagi yang akan membawakan firman-Mu pada kami, berikan hikmat kepadanya Tuhan supaya dia dapat menyampaikan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di atas semuanya itu kami mohon ampun buat segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tentu semuanya bersukacita ya. Hari ini kita kembali beribadah, bertemu di dalam ibadah, sekalipun kita bertemu secara online ya. Saya punya beberapa pertanyaan untuk anak-anak yang ada di rumah. Ya, kalian bisa menjawab di sana, ya. Nah, tadi sudah sarapan belum? Sudah. Siapin sendiri atau disiapin sama orang tua atau kakaknya? Oke, ya. Lalu kalian sekarang ini beribadah pakai apa? HP atau laptop? HP atau laptop kalian beli sendiri atau dibeliin sama orang tua atau milik orang tua ada diminjamin? Kuotanya bagaimana? Kalian beli sendiri pakai uang sendiri atau dibeliin sama orang tua kalian? Oke, ya, kalian sudah menjawabnya. Nah, sekarang apakah kalian sudah berterima kasih kepada orang tuamu atau saudaramu yang menyiapkan sarapanmu atau yang sudah memfasilitasi kamu dengan HP dan kuota? Sudah berterima kasih belum? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Kenapa? Kenapa yang belum? Oh iya, oke ya. Nah, kenapa sih kita berterima kasih dan kenapa itu waktu kita mengucapkan terima kasih itu kapan? Ya, ucapan terima kasih kita berikan kepada seseorang, ya, disampaikan kepada seseorang atas kebaikan, atas jasa atau atas apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada kita. Ya, misalnya seperti tadi. Kalian disiapkan sarapan. Terima kasih Ma untuk sarapan pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak sudah beliin saya kuota untuk PJJ untuk chapel pada pagi hari ini. Ya, nah di dalam hari ini kita akan belajar ya juga membaca cerita tentang bagaimana orang berterima kasih karena sudah menerima kebaikan dari Tuhan Yesus. Ya, kalian bisa buka Alkitab kalian di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 ya. Mungkin cerita yang akan Ibu sampaikan bukan cerita yang baru buat kalian.
Kalian sudah pernah mendengar bahkan dari ibu sendiri ya, pada saat kita masih tatap muka ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar akan hal ini. Tapi ibu ingin mengingatkan kalian kembali tentang cerita ini. Itu cerita tentang apa? Ya, 10 orang kusta ya, 10 orang kusta yang terkena penyakit kusta. Ada yang masih ingat penyakit kusta seperti apa? Ya, penyakit kusta adalah sejenis penyakit kulit yang pada saat itu penyakit yang sangat membahayakan karena bisa menular. Dan bukan hanya itu saja ya, penyakit kusta pada saat itu di Yahudi ya dianggap sebagai penyakit kulit ya, yang merupakan salah satu bentuk hukuman Tuhan atas dosa yang diperbuat oleh orang yang terkena kusta tadi. Ya, jadi dianggap kalau orang kena kusta pasti dia punya dosa, punya kesalahan ya kepada Tuhan ya. Sehingga orang-orang yang kena kusta ini akan dikucilkan, dianggap najis, nggak boleh berkumpul dengan orang-orang sehat ya. Kalau zaman sekarang namanya dikarantina ya. Kalian dengar ya sekarang ya, orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 atau corona, mereka akan dikarantina ya, dikarantina ya. Kalau yang ada di karantina di rumah ya, nggak boleh keluar ya, nggak boleh belanja, nggak boleh jalan-jalan ya, nggak boleh pergi ke tempat umum, nggak boleh berjumpa dengan orang-orang yang sedang sehat ya. Ada juga yang dikarantina di rumah sakit ya, di Wisma Atlet. Mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang terkena COVID-19, gak boleh pergi kemana-mana. Demikian juga yang terjadi kepada orang-orang yang terkena sakit kusta. Mereka akan dikucilkan, mereka akan dikarantina, mereka hanya boleh kumpul dengan sesama orang kusta. Mereka gak boleh pulang ke rumah mereka. Ini lebih mengerikan ya, karena mereka gak boleh kumpul sama keluarganya, gak boleh ketemu papa mamanya sampai mereka sembuh ya. Nah, makanya ini ya, dalam cerita ini ada sekumpulan orang kusta yang mereka bertemu di tempat karantina, mereka bertemu di tempat pengucilan tadi ya, karena orang-orang yang kena kusta ini dikucilkan ya, mereka hanya akan berjumpa dengan orang yang sama-sama kena penyakit kusta. Dan peraturan Taurat mengatur saat itu ya, orang kusta harus berdiri jauh-jauh ya dari orang sehat, bisa sampai 10 meter kalau mereka mau berbicara. Maka ya, intinya orang yang terkena penyakit kusta tidak boleh berdekatan dengan orang sehat. Bahkan bukan hanya itu saja, mereka nggak boleh pergi ke tempat ibadah bersama dengan orang-orang yang sehat ya. Mereka harus ya di tempat khusus ya, bersama dengan kumpulan mereka ya. Tentu ini hal yang sangat menyedihkan ya, tidak mengenakan bagi mereka. Mereka jadi nggak nyaman hidup mereka ya. Mereka harus dijauhi orang, mereka harus dikucilkan ya. Bahkan ketika mereka jalan, mereka harus ditandain ya. Mereka harus bilang najis. Wah ya, sehingga orang lihat, oh dia orang kena sakit kusta, cepat-cepat menghindar ya. Nah, saat dikucilkan itulah mereka berkumpul dengan sesama orang yang sakit. Nah ya, pada bacaan kita pada hari ini di dalam Lukas pasal 17 ini ya, 10 orang kusta ini ya datang kepada Tuhan Yesus yang hendak menuju kota Yerusalem ya. Mungkin ke-10 orang kusta ini sudah pernah mendengar tentang siapa Tuhan Yesus dan apa karyanya ya. Mereka pernah mendengar Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat ya, sehingga mereka berpikir, oh Tuhan Yesus pasti bisa melakukan mujizat bagi diri mereka. Maka ketika Tuhan Yesus masuk ke sebuah desa di dekat perbatasan Galilea dan Samaria, mereka cepat-cepat datang, mereka cepat-cepat bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi tetap dengan peraturan Taurat, mereka berdiri jauh-jauh di Tuhan Yesus. Mereka nggak mau deket-deket karena mereka tahu aturannya sangat berat kalau sampai mereka melanggar ya. Maka ketika Tuhan Yesus ya berjalan ya, dan mereka menjumpai Yesus dari kejauhan, mereka cepat-cepat ya, mereka berteriak kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-13, apa yang mereka teriakan ya? Yesus, Guru, kasihilah kami. Wah,
dapat dipulihkan. Ya, dan apa tanggapan Tuhan Yesus atas permintaan 10 orang kusta tadi? Ya, ternyata tanggapan Tuhan Yesus tidak seperti apa yang mereka harapkan. Ya, mungkin mereka pernah dengar ada orang kusta yang disembuhkan Tuhan di zaman Tuhan, ya, disembuhkan saat itu juga. Tapi sekarang tanggapan Tuhan Yesus berbeda dengan harapan mereka. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Ya, Tuhan Yesus apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-14? Ya, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Jadi Tuhan Yesus tidak mendekati mereka lalu bilang sembuhlah engkau, tidak. Tapi Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi kepada imam-imam. Dalam peraturan Taurat, ya, imam yang akan melihat dan menentukan apakah seseorang yang kena kusta ini sudah sembuh, sudah tahir dari penyakit kustanya belum. Perintah Tuhan Yesus terdengar aneh ya buat kita. Ya, orang kusta ini sudah sembuh belum? Udah ada tanda-tanda kesembuhan belum? Belum. Tapi Tuhan Yesus suruh pergi langsung kepada imam-imam, suruh memperlihatkan penyakit mereka kepada para imam-imam. Ya, padahal mereka belum sembuh. Ya, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka nggak bantah-bantahan, mereka nurut. Ya, dengan iman mereka menuruti perintah Tuhan. Mereka segera berlari, mereka segera berangkat untuk menemui imam. Dan kalian tahu, ada keajaiban yang terjadi, ada mujizat yang terjadi di tengah perjalanan mereka. Ketika mereka sedang berjalan menuju tempat imam-imam berada, ya, apa yang terjadi dengan penyakitnya? Ya, wah, mereka mengalami kesembuhan. Ya, mereka mengalami kesembuhan. Ya, di tengah perjalanan mereka. Tetapi menariknya, dari 10 orang kusta itu hanya 1 orang yang pergi, ya, kembali kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk berterima kasih. Ya, dengan cara apa? Ya, dia berterima kasihnya kepada Tuhan dengan cara memuji Tuhan dengan nyaring. Ya, mungkin dia berteriak, haleluya, puji Tuhan, kesembuhan terjadi. Atau mungkin Tuhan hebat, Tuhan berkuasa, dia sanggup menyembuhkan. Ya, sedangkan ke-9 orang kusta yang lain tidak ada satupun yang kembali, hanya 1 orang yang kembali Tuhan Yesus. Dan kalian tahu siapa 1 orang ini? Ternyata 1 orang ini adalah orang Samaria. Ya, orang Samaria pada saat itu sangat dibenci oleh orang Yahudi karena mereka menganggap ibadah mereka sudah tidak murni. Mereka sudah bercampur dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga mereka nggak suka sama orang Samaria. Ya, dan orang Samaria ini, ya, yang terkena kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan Yesus dengan cara yang istimewa di ayat yang ke-16. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh orang ini? Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ya, dia tidak hanya bilang, oh Tuhan Yesus terima kasih ya sudah menyembuhkan penyakitku. Tapi tidak, dia nggak cuma segitu aja. Dia bersyukur, dia sujud, ya, di bawah kaki Tuhan Yesus. Ya, dia mengucap syukur atas kebaikan yang telah Tuhan Yesus limpahkan kepadanya, terutama atas kesembuhan penyakitnya. Ya, mungkin dia sambil nangis dengan terharu, gitu ya. Lalu dia segera melayangkan pujian kepada Tuhan. Ya, dia bilang, memuji, oh Allahku, Yesusku, Engkau sungguh baik, Engkau sangat berkuasa, ya, Engkau menyembuhkan, ya, Engkau yang berkuasa menyembuhkan penyakitku. Segala puji-pujian dia naikkan kepada Tuhan Yesus. Ya, sebab dia saat itu juga, ya, menyampaikan, ya, dia nggak tunda-tunda, dia nggak datang dulu kepada imam lalu balik kepada Tuhan Yesus. Biasa saja dia lupa. Putihnya 9 tuh datang kepada imam dan lupa balik bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus. Cuma 1 orang ini dia berterima kasih dulu, baru dia pergi kepada imam-imam. Ya, nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus terus mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, ya, melalui setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya,
Ya, mungkin kamu tidak mengalami penyakit seperti yang orang kusta lakukan, ya, yang orang kusta alami. Tapi ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang Tuhan nyatakan seperti di awal tadi. Sudahkah kamu mengucap syukur, berterima kasih kepada orang tuamu dan kepada Tuhan atas makanan yang Tuhan sediakan hari ini, atas kuota yang Tuhan sediakan hari ini, ya, atas kesehatan yang Tuhan berikan pada hari ini, ya. Dan kita sudah menerima, terlebih sudah kita menerima kasih, ya, karunia, keselamatan dan semua berkat rohani yang Allah sediakan bagi kita, ya. Seharusnya, ya, keselamatan, berkat rohani, bahkan berkat-berkat jasmani sudah selalu Tuhan sediakan bagi kita. Harusnya mendorong kita untuk datang kepada Tuhan Yesus, berterima kasih dan penuh dengan ucapan syukur, ya. Seperti halnya tadi cerita orang kusta yang tadi, ya. Maka ibu selalu ingatkan, waktu kalian datang kepada Tuhan beribadahlah dengan penuh ucapan syukur, ya. Ibadah merupakan salah satu bentuk ucapan syukur kita atas apa? Atas keselamatan yang Tuhan beri, atas berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, saat ini, momen ini juga momen yang sangat tepat untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk apa? Ya, kalian sudah melewati ujian kenaikan kelas, ya, PAT. Ya, walaupun belum dapat hasilnya, tapi ibu yakin kalau kamu kerjakan dengan baik, ya, kamu sudah belajar dengan baik, pasti kamu mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan kelas 6 sudah melaksanakan ujian sekolah. Ya, demikian juga kalau kalian sungguh-sungguh, kalian pasti mendapat hasil yang memuaskan sehingga kalian bisa melanjutkan sekolah kalian ke tempat yang kalian inginkan, ya. Dan satu hal yang perlu kita ingat bersama, ya, mungkin selama 1 tahun ini kita belajar secara daring, ya, PJJ. Kalian tahu, kalian ingat banyak sekali kesulitan dan kendala yang kita hadapi. Entah itu sinyal yang buruk, ya, lagi Zoom tiba-tiba mati, ya, lagi ibu guru ngirim video nggak nyampe-nyampe karena sinyal kita hilang. Belum lagi udah di tengah-tengah pelajaran kuota habis, mendadak habis, gitu ya. Mungkin papa mamanya lagi pergi kerja, gimana nih mau beli kuota nggak dipegangin uang saku, ya. Atau mungkin kalian yang HP-nya harus berbagi dengan kakak atau adik kalian, harus gantian antri. Ya, mungkin kalian udah capek, jengah, nungguin tugas, ya, nungguin ngerjain tugas, ini mau ngasih ke ibu guru aja harus bergantian. Belum lagi kalian harus merasakan kebosanan selama 1 tahun ini, ya. Kalian belajar sendiri depan HP, depan laptop, ya, tanpa ada teman yang menghibur, nggak ada teman yang berbagi rasa, berbagi tertawa, gitu, nggak ada, gitu ya. Kita harus berjuang sendiri, gitu ya. Udah mulai malas, mulai bosan, gitu ya. Sudah pengen cepet-cepet ke sekolah, gitu ya. Dan bapak ibu guru juga mengalami kesulitan yang sama dengan kalian. Mereka harus berjuang dengan mungkin yang sinyal kadang-kadang terkendala. Belum lagi harus mengoreksi hasil-hasil latihan-latihan kalian yang mungkin motonya miring-miring lah, yang burem-burem lah, belum lagi tulisannya acak kadut lah, ya. Ibu guru kalian, bapak ibu guru kalian juga pusing, ya. Belum lagi yang terlambat mengerjakan, ya. Malam baru kirim tugas. Nah, bagi bapak ibu guru juga nggak mudah. Mereka juga mengalami kendala-kendala, kesulitan-kesulitan yang terjadi. Mungkin juga rasa kangen kepada kalian. Ibu guru kalian ingin lihat kalian berceloteh, lihat kalian tertawa, bahkan mungkin sesekali kalian bisa berantem dengan teman kalian. Tapi buat ibu guru itu hal yang menyenangkan melihat kalian. Tapi selama 1 tahun ini benar-benar merupakan satu penderitaan bagi kita, kesulitan, ketidaknyamanan yang kita alami, ya. Kalau tadi orang kusta mengalami ketidaknyamanan atas penyakitnya, kita mengalami ketidaknyamanan atas keadaan sekarang ini karena pandemi yang belum juga berlalu, ya. Tetapi kalian masih ingat, sekalipun begitu banyak kendala, begitu banyak kesulitan, tetapi satu hal, ya, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus menolong kita, ya. Sampai hari ini kalian semua masih bisa sekolah, ya. Walaupun tugasnya telat-telat, tapi ibu guru kalian masih menerima tugas kalian, ya. Dan kalian bisa mengerjakan dan melampaui. Nggak sadar, ya, sudah 1 tahun kita lampaui. Dan daring sudah kita lampaui selama 1,5 tahun. Dan sampai hari ini, kalau Tuhan masih mampukan, Tuhan masih beri kekuatan untuk kita bisa
mengerjakan tugas-tugas secara daring, ya, kita masih bisa melakukan proses pembelajaran secara PJJ, secara online. Itu semua berkat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, wajib bagi kita untuk bersyukur, melalui ya selama 1 tahun kita sekolah secara online dengan begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu menolong dan Tuhan selalu menyertai. Ya, Tuhan memberi kekuatan bagi kalian ya untuk bisa melalui ya pelajaran ini dengan baik. Ya, Ibu harap masih ada hari ke depan. Kita nggak tahu pandemi akan segera berakhir atau enggak. Kita akan segera tatap muka atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang harus kalian tahu, Tuhan selalu menyertai kalian. Ya, Tuhan selalu menolong kalian. Tuhan selalu peduli kepada kalian. Maka sudah selayaknya kita untuk melihat ya perhatian Tuhan kepada kita dan ucapkanlah terima kasih. Sudah kalian bersyukur kepada Tuhan, terima kasih. Satu tahun sekarang Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menolong. Saya sekarang naik ke kelas selanjutnya. Saya akan menghadapi ya sesuatu yang lebih baru lagi, ya lebih sesuatu hal yang mungkin nggak tahu, lebih berat atau lebih ringan, kita tidak tahu. Tapi kita yakin dan percaya ada Tuhan yang selalu menyertai. Dan jangan lupa berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu yang sudah mendampingimu selama PJJ. Mereka menyediakan kuota untuk kamu belajar. Mungkin ada yang sudah membelikan HP untuk supaya kamu bisa belajar. Ya, tapi mungkin mereka harus mengorbankan pekerjaan rumah untuk mendampingi kamu belajar. Berterima kasih juga kepada mereka. Berterima kasih juga sudah memberikan kekuatan kepada kedua orang tuamu. Ya, semua kita perlu bersyukur. Baik murid-murid, baik bapak ibu guru, ya bapak ibu guru juga perlu bersyukur karena sudah melampaui selama 1 tahun bahkan 1,5 tahun PJJ dengan pertolongan Tuhan. Ya, orang-orang tua juga bersyukur kepada Tuhan karena mereka sudah diberi kekuatan, beri kesabaran walaupun kadang-kadang juga hilang kesabarannya membimbing kalian ya di dalam pembelajaran di rumah. Ya, kiranya kasih dan anugerah Tuhan, gitu ya, menyertai kita selalu. Bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan sudah masih berikan kepada kita. Bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Ya, atas anugerah Tuhan kita boleh menutup semester yang lama. Ya, kita mau bersyukur karena Tuhan sudah menyertai dan menolong kita. Ya, selama PAT dan selama ujian sekolah kita perlu bersyukur. Apapun hasilnya itu adalah buah daripada usahamu dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami bisa melewati pelajaran jarak jauh, pelajaran online dengan pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak kendala yang kami hadapi, banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Namun kami bisa melaluinya dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan sudah memberi kami kesabaran, Tuhan sudah memberi kami kekuatan, Tuhan sudah memberi kami kesehatan, dan Tuhan sudah memberi kami kerajinan, semangat di dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru kami. Terima kasih Tuhan juga sudah memberi kekuatan kepada Bapak Ibu guru kami yang dengan sabar membimbing kami secara daring. Dan terima kasih juga sudah Tuhan memberikan kemampuan demi kemampuan kepada Bapak Ibu guru kami sehingga mereka bisa berinovasi menyesuaikan dengan kemajuan zaman dan dengan kondisi. Terima kasih juga untuk kedua orang tua kami yang Tuhan berkati sehingga mereka bisa mencukupkan kebutuhan akan kuota kami selama pelajaran daring. Terima kasih untuk kesabaran orang tua kami yang membimbing kami dan mereka sudah mengorbankan beberapa banyak hal untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk semester yang sudah kami lalui. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan terus menyertai kami untuk semester berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang tidak henti-hentinya Tuhan curahkan. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini, kondisi yang tidak kami ketahui bagaimana nantinya, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu selama ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa dalam kesempatan berikutnya.